Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina ila yaumil amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami yang punya hikmah singkat. Mungkin sudah lama saya tidak memberikan hikmah singkat. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan saya tidak upload hikmah singkat. Nah, kali ini saya akan berikan sebuah hikmah singkat yang berhubungan dengan ayat yang ada di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya ya. Jadi Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Jadi misalnya saya berikan contoh, kalau kita maksimal kuat memikul beban 50 kg, itu Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi dari 50 kg. Maksimal akan diberikan beban 50 kg. Nah, ini berhubungan dengan satu cerita, yaitu cerita yang terjadi peristiwa di bulan Ramadan ketika itu ya. Ini mungkin meskipun Ramadan mau habis, saya memberikan hikmah yang ada hubungannya dengan Ramadan. Nah, ketika itu ada orang, jadi sahabat mungkin di Madinah, dari satu kampung itu datang ke Rasulullah mengadu apa yang telah dilakukan olehnya di bulan Ramadan. Oke. Seperti kita ketahui bahwa salah satu larangan di bulan Ramadan ya bagi kaum muslimin yang berpuasa adalah hubungan suami istri. Nah, orang itu lapor kepada Nabi, ya Nabi, saya telah mendapatkan kecelakaan. Nah, kemudian Nabi bertanya, kecelakaan apa itu? Kecelakaan saya telah berhubungan suami istri di siang bolong pada waktu puasa ini. Nah, kemudian Nabi mengatakan begini, kalau gitu dendanya adalah berpuasa 60 hari berturut-turut dendanya. Kemudian orang itu mengatakan, waduh, tidak kuat Nabi, kami, karena kami ini sudah tua, tidak kuat. Nah, kalau tidak kuat harus memberi makan orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Nah, kemudian orang itu mengatakan, ya Nabi, kami ini di kampung saya, di kampung kami itu orang yang paling miskin di antara tetangga-tetangga kami. Nah, Nabi kemudian tersenyum, lalu Nabi memberikan 2 keranjang kurma, diberikan kepadanya. Ya sudah, kalau gitu ini bawa pulang, makanlah dengan keluargamu. Nah, inilah menunjukkan bahwa Islam itu tidak berat. Salah satu buktinya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sama dengan sholat, kalau kita tidak kuat sholat berdiri, boleh kita duduk. Kalau kita tidak kuat sholat dengan duduk, boleh kita berbaring. Nah, dan seterusnya. Nah, selama akal kita itu masih bisa fungsi, bisa berpikir, maka kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu bagi orang muslim ya. Nah, jadi beban yang diberikan kepada orang yang melaporkan Nabi tadi, Nabi tidak memberikan beban apa-apa, justru malah memberikan makanan kepada dia dan keluarganya. Nah, itulah salah satu bukti atau salah satu realisasi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sebetulnya kalau kita pikir, kadang-kadang ada orang yang menerima musibah atau menerima beban tidak kuat ya,
Kalau kita sering dengar banyak orang bunuh diri karena beban yang dideritanya, nah, beban yang didapatkannya bunuh diri. Nah, jadi la yukallifu nafsan illa wus'aha, beban yang diberikan kepada kita itu beban yang berupa ujian. Jadi bukan beban yang lainnya. Nah, karena orang mendapatkan musibah itu dapat dikategorikan tiga kategori, yaitu ujian, mungkin peringatan, dan mungkin azab. Nah, kalau musibah itu atau beban itu berupa azab, kira-kira ya tidak memenuhi syarat la yukallifu nafsan illa wus'aha. Mungkin Allah menganggapnya dengan berat sehingga orang tadi tidak kuat. Nah, jadi beban yang diberikan Allah dengan ketentuan yang tadi itu tidak melebihi beban manusia, tidak melebihi beban orang yang menjalankannya. Itu adalah berlaku bagi ujian. Jadi bukan peringatan atau azab atau hukuman dari Allah. Nah, begitulah salah satu hikmah singkat yang saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.